إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama bertaubat dan berbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Karena banyaknya dosa-dosa dan kesalahan kita, banyaknya kekurangan kita dalam beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan, namun banyak sekali manusia yang tidak tahu tentang keutamaannya. Seringnya masyarakat umum hanya mengetahui keutamaan di bulan Ramadan saja. Padahal bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga saking utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puasa penuh di bulan Sya'ban, tapi banyak sekali beliau berpuasa. Sehingga para sahabat pun bertanya kepada beliau, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang hasan, diriwayatkan dari riwayatnya Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dari Usamah bin Zaid, di mana Usamah bin Zaid heran kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Lalu beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda memperbanyak puasa melebihi di bulan Sya'ban ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Iya, saya banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini karena bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan Sya'ban ini memang terletak di antara bulan Rajab yang memiliki keutamaan, karena bulan Rajab termasuk bulan yang haram, bulan yang suci, yang mulia. Dan dia di antara puasa Ramadan, bulan yang mulia, yang semua manusia, semua orang Islam tahu keutamaan bulan Ramadan itu, sehingga orang lalai tentang bulan Sya'ban tersebut. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh amal-amal hamba, seluruh catatan amal kita dikirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Maka saya ingin amal saya ini diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita tercinta memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban yang mulia ini. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana diseriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak pernah berpuasa secara penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak
puasa di bulan Sya'ban yang mulia ini. Maka marilah kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Baik puasa Senin Kamis, puasa Daud, sekarang puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak, seperti itu tidak mengapa. Puasa-puasa sunnah atau puasa mutlak, yang penting tidak full selama 1 bulan. Perbanyaklah puasa, karena itu juga untuk latihan kita nanti ketika kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh, maka kita tidak kaget lagi karena kita telah latihan di bulan Sya'ban yang mulia ini. Kemudian bulan Sya'ban ini juga disebut oleh para ulama salaf sebagai Syahrul Qurra, bulannya orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, bulannya para penghafal Al-Qur'an, di mana para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, para orang-orang soleh terdahulu, mereka gemar membaca Al-Quran dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Mulainya itu sejak bulan Sya'ban, sehingga nanti masuk bulan Ramadan dengan mudahnya mereka menghatamkan Al-Quran, dengan mudahnya mereka berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Ya, oleh karena itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, mereka diantaranya adalah seorang tabi'in yang mulia yang bernama Habib bin Abi Thabit rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, hadza syahrul qurra, bulan Sya'ban ini adalah bulannya orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Bahkan Amr bin Qais al-Mulai rahimahullah ta'ala, kalau beliau sudah mulai masuk ke bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya, menutup dagangannya, beliau fokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini tentunya berbeda dengan masyarakat kita. Semakin mendekati Ramadan, semakin ramai tokonya, semakin mulai dibuka karena dagangannya akan laris. Tapi lihatlah orang-orang yang mencari dunia, dibandingkanlah dengan orang-orang yang mencari akhirat. Para salaf terdahulu gemar dan semangat untuk mencari akhirat, sehingga mendekati Ramadan di bulan Sya'ban mereka tutup dagangannya, mereka fokus untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Memang tidak haram untuk berdagangan di bulan Sya'ban, tidak haram berdagangan di bulan Ramadan, tapi para sahabat dahulu lebih mementingkan akhirat daripada urusan dunia, karena akhirat jelas lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, namun ada satu puasa yang dilarang kita melakukannya di bulan Sya'ban, yaitu puasa 1 hari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Karena dia berasumsi bahwa ini bisa jadi sudah masuk Ramadan, cuman kita nggak tahu, atau bisa jadi penetapan ru'yahnya nggak cocok, daripada kita tidak berpuasa maka mending puasa. Ini justru dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian dahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali kalau memang ada di antara kita yang biasa puasa, yang biasa Senin Kamis, biasa puasa Daud, kebetulan pas 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka silahkan berpuasa. Ini tidak mengapa. Tapi kalau mengkhususkan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, ini dilarang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man shama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di 1 hari yang orang ragu apakah sudah masuk Ramadan atau belum, ini biasanya tanggal 30 Sya'ban, ya, karena ru'yatul hilal dilihat tanggal berapa? 29. Kalau terlihat maka besok tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau nggak terlihat, sempurnakan 30 hari. Nah, ketika tidak terlihat, maka orang ragu, ini sudah masuk atau belum nih, maka dia inisiatif untuk berpuasa. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, man shama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu, itu tanggal 30 Sya'ban, ya dia ragu sudah masuk satu Ramadan atau belum, maka dia telah mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, di bulan Sya'ban ini adalah kesempatan terakhir bagi orang-orang yang memiliki hutang puasa di bulan Ramadan. Maka bagi kita yang memiliki ibu, memiliki kakak, adik, ataupun saudari-saudari yang mereka punya hutang di bulan Ramadan, baik karena haid datang bulan, atau karena lahiran, nifas, atau urusan yang lainnya. Ketika mereka punya hutang di bulan Ramadan, maka segera disahur, segera ditunaikan di bulan Sya'ban ini. Ada hutang berapa hari, silahkan dilaksanakan di bulan Sya'ban ini, kesempatan terakhir. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa saya kalau memiliki hutang di bulan Ramadan, maka saya hanya bisa melakukannya, yaitu membayar utang puasa tersebut di bulan Sya'ban. Sehingga beliau bersungguh-sungguh, meskipun sesibuk apapun di bulan Sya'ban ini, dimaksimalkan untuk membayar hutang di bulan Ramadan itu. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa haram atau dosa seseorang yang menunda-nunda membayar hutang di bulan Ramadan tersebut sampai datang Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kita di bulan Sya'ban yang mulia ini, sebagai muqaddimah, pemanasan, sebagai latihan sebelum kita menuju bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup-tutup pintu neraka, bulan dilipat gandakan amal soleh kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita ke bulan tersebut dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bisa berpuasa dan beribadah semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan memperbanyak amal soleh, sehingga kita akan bersama-sama menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadiyal hajat. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdi syababal muslimin lil haqqi ya rabbal alamin. Allahumma wafiqhum lima tuhibbu wa tarda wahdihim subulas salam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq wulata umurina wahdihim subulas salam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.